perkenalkan saya Mustika Angelia Saragi dengan NIM 2024-32053. Di sini saya akan menjelaskan mengenai praktikum pertama dari pengantar kecerdasan buatan tentang citra dalam menghasilkan sebuah gambar di Google Colab. Nah, yang pertama itu adalah instalasi pustaka, di mana fungsinya itu untuk menginstal beberapa library Python yang akan dibutuhkan oleh proyek yang akan dijalankan. Setelah dijalankan akan menghasilkan output seperti ini. Lalu selanjutnya itu ada import library, di mana kode ini untuk mengimport pustaka yang akan diinstal. Seperti CV2 itu untuk memproses citra, misalnya membaca, menampilkan, atau memfilter. Lalu itu NumPy itu membantu dalam memanipulasi matriks. Lalu yang terakhir itu adalah Matplotlib, yaitu untuk menampilkan grafik atau gambar hasil pemrosesan. Selanjutnya ada from Google Colab, import files, upload files, upload. Di sini itu untuk meminta pengguna untuk memilih file atau memasukkan file. Selanjutnya itu di sini akan membaca dan menampilkan gambar hasil. Maka outputnya akan seperti ini. Selanjutnya, gambar tadi itu akan kita ubah ke warna grayscale dan deteksi tepi. Di sini tuh fungsinya itu untuk mengubah gambar berwarna menjadi grayscale, di mana kita akan melakukan deteksi tepi dengan menggunakan algoritma Kenny Edge Detection, yaitu dengan ambang batas 100 sampai 200. Lalu close support itu tuh digunakan untuk menampilkan dua gambar yang berdampingan, di mana kiri akan hasil grayscale, lalu yang kanan itu akan menghasilkan hasil deteksi tepi. Maka hasilnya itu di kiri hasil grayscale dan yang di kanan itu akan menghasilkan deteksi tepi. Selanjutnya itu kita akan menyimpan dan mengunduh hasil, di mana CV2 in write ini akan menyimpan hasil deteksi tepi ke file dalam yang berjudul hasil output JPG. Lalu yang selanjutnya itu file akan di-download. Selanjutnya kita akan pergi ke proyek 2. Proyek kedua ini kita akan menggunakan video. Nah, di sini tuh kita akan memulai dengan instalasi library, di mana itu untuk menginstal pustaka yang akan digunakan untuk memproseskan dan menampilkan suatu video. Lalu ada import CV2, nanti seperti yang tadi itu. Di sini tuh untuk mengimport modul yang diperlukan serta Google Colab Files agar bisa mengunggah atau mengunduh file dari Google Colab. Nah, di sini tuh upload files upload. Di sini saya memasukkan video yang berjudul video dengan jenis MP4. Lalu di sini file akan membaca sebuah video, di mana digunakan untuk membuka file video dan mengakses setiap frame satu persatu. Lalu di sini tuh ada frame cout sama dengan 0, itu adalah inisialisasi perhitungan frame, di mana variabel ini digunakan untuk menghitung jumlah frame yang telah dibaca dari video. Dan akan digunakan nanti agar program hanya menampilkan hasil setiap 30 frame
sekali supaya tidak terlalu sering dan berat dijalankan. Lalu di sini tuh ada peralangan untuk membaca frame video, di mana ada perintah cap titik read, yaitu membaca satu frame dari video, di mana read itu sama dengan true jika frame berhasil dibaca. Lalu itu ada frame di mana sama dengan data gambar dari asal frame tersebut. Lalu ada if not read atau sama dengan break, yaitu untuk menghentikan loop jika video sudah selesai atau tidak ada frame lagi yang bisa dibaca. Lalu di sini kita akan menampilkan hasil setiap 30 frame, di mana if frame count 30 sama dengan 000, artinya hanya setiap 30 kelipatan 30 frame yang akan diproses dan ditampilkan, yang dimana ini membuat program lebih efisien dan tidak menampilkan terlalu banyak gambar sekaligus. Lalu kita akan mengubah ke dalam bentuk grayscale dan mendeteksi tepi. Lalu di sini kita akan menampilkan hasil menggunakan Matplotlib, di mana dia akan menampilkan dua gambar berdampingan, di mana yang pertama itu frame hasil dari video kiri, lalu yang kedua hasil deteksi tepi dari frame kanan. Selanjutnya itu ada PLT little frame asli, yaitu akan diberi judul dengan nomor frame saat itu. Lalu ada PLT axis of. Di sini itu untuk menyembunyikan garis koordinat agar tampil lebih rapi. Lalu selanjutnya itu ada frame CO tambah sama dengan 1. Di sini itu tuh setelah satu frame diproses, perhitungan bertambah 1 dan program lanjut ke frame berikutnya. Selanjutnya itu ada cap release, yaitu tutup video dengan jendela OpenCV, yaitu untuk bertujuan untuk menutup akses ke file video agar memori dibebaskan. Lalu selanjutnya akan menutup semua jendela yang mungkin dibuka oleh OpenCV. Maka hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya di sini akan membuka video sumber, yang dimana membuka video asli dengan judul video MP4 tadi dan mempersiapkan pembacaan frame satu persatu. Lalu cap ini akan digunakan untuk objek membaca frame video. Lalu ada for. Di sini itu untuk kode standar untuk menentukan format kompresi video. Makanya di sini itu diinisiasi dengan MP4. Maka video itu akan disimpan dalam bentuk MP4. Lalu selanjutnya itu ada out, dan sampai selanjutnya itu di situ untuk membuat video bernama hasil MP4, dan di mana parameternya itu hasil MP4 itu nama file keluaran, lalu ada forge format kompresi video, lalu 20.0 itu dalam frame rate atau jumlah frame per detik, lalu ada in-cat get 3, lalu selanjutnya itu merupakan ukuran video di dalam bentuk lebar kali tinggi dan diambil dari video asli. Selanjutnya itu ada while cap. Di sini tuh untuk membaca dan memproses video frame demi frame. Lalu selanjutnya di sini itu ada ini tuh untuk mengubah ke grayscale dan mendeteksi tepi. Selanjutnya
Di sini tuh untuk mengonversi hasil ketiga channel warna agar bisa disimpan. Nah, dimana hasil edges itu tuh masih satu channel, dimana itu hitam putih. Lalu tapi Wonderwater ini tuh menyimpan video berwarna 3 channel. Jadi hasil deteksi tepi dikonversi menjadi 3 channel atau BGR agar bisa disimpan. Lalu ada outright file di sini tuh untuk menyimpan setiap frame hasil deteksi tepi ke file hasil MP4 secara berurutan. Setelah semua file ditulis, hasilnya menjadi video baru yang berisi animasi deteksi tepi dari seluruh video asli. Lalu di sini itu untuk menutup file dan melepaskan sumber daya. Di mana itu cap release itu untuk menutup video input atau video asli, sedangkan out release itu untuk menutup video output atau hasil. Ini tuh penting agar file tersimpan dengan benar dan tidak rusak. Lalu kita akan mengunduh video hasil dari Google Colab. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.